Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa jurusan HKI semester 4, hari ini kita kembali masuk di perkuliahan mata kuliah Hadis Ahkam 1. Baik, sebelumnya saya minta maaf karena harusnya kita masuk sesuai jadwal ya. Hari ini hari Kamis. Tadi untuk yang HKIC masuknya jam 12.30. Sedangkan yang HKID masuk jam 15.00 harusnya ya. Tetapi karena saya sendiri ada kegiatan, maka baru hari ini, baru jam ini, malam ini saya bisa mengirimkan video ini. Dan baru saya rekam malam ini. Ya karena kesibukan saya tadi mulai dari pagi ya sampai sore ini baru selesai sehingga menyita waktu dan akhirnya perkuliahan terpaksa saya jadikan perkuliahan tidak langsung ya, hanya dengan pengiriman video. Tapi tidak apa-apa, semoga meskipun hanya sekedar pengiriman video ini, jadi esensinya tetap sama. Baik, berdasarkan RPS pada kali ini kita akan membahas tentang materi pendalaman. Oke, saya share dulu ininya. RPS-nya. Nah, ini dia. Ya. Pertemuan ketiga kita pendalaman. Pendalaman ini tentu berhubungan dengan materi sebelumnya yang ada di pertemuan kedua. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan atau di awal perkuliahan di semester ini, waktu di pertemuan ke-1 saya sudah jelaskan bahwa bentuk manajemen kelas yang kita gunakan adalah kombinasi antara penyampaian materi dan pendalaman materi. Nah, bentuk pendalamannya adalah kali ini saya akan masuk ke tahapan penugasan. Tugasnya apa? Nanti akan saya jelaskan. Yang jelas untuk kali ini karena kemarin sudah penyampaian materi, minggu lalu saya sudah menyampaikan materi ya. Walaupun juga tidak langsung, hanya lewat pengiriman video. Materi penjelasan tentang 23 riwayat hadis terkait dengan toharoh. Itu minggu lalu. Ya. Nah, untuk kali ini saya bermaksud menyampaikan model pendalaman. Nanti akan saya jelaskan bagaimana bentuk pendalamannya. Tentu saja saya sudah sebutkan bahwa pendalamannya ini berbentuk penugasan. Dan penugasan nanti akan saya jelaskan. Jadi itu ya, pertemuan kita pada kali ini, pertemuan ketiga, pembahasan mengenai pendalaman materi. Oke, baik. Apa pendalamannya? Nah, ini dia. Pendalamannya adalah saya akan membuat kelompok. Saya akan membuat kelompok untuk
membahas materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi sebenarnya modelnya sama ya, sama-sama penyampaian, sama-sama penugasan, dan semua penugasan yang ada di kelas hadis ahkam 1 ini berbentuk kelompok. Saya informasikan dulu ya. Jadi nanti di pertemuan yang berikutnya, misalnya pertemuan kelima, ya, karena minggu depan kan pertemuan keempat, itu penyampaian materi, sholat 1. Nah, pertemuan kelima, penugasan lagi. Jadi, mulai atau selama perkuliahan hadis ahkam 1, semua penugasannya berbentuk kelompok. Dan kelompok nanti akan saya bentuk setiap pertemuan penugasan atau setiap pertemuan pendalaman seperti ini ya. Kan di pertemuan ketiga hari ini kita mengadakan pendalaman. Nanti di pertemuan kelima misalnya pendalaman lagi. Nanti di pertemuan ke-7 pendalaman lagi. Dan begitu seterusnya sampai selesai materi hadis ahkam 1. Dan penugasannya berbentuk kelompok. Dan setiap pertemuan pendalaman atau setiap penugasan kelompoknya beda-beda. Jadi tidak semuanya. Dan sudah saya sampaikan pertemuan sebelumnya. Tidak semua penugasan kelompok itu sama orangnya. Bisa jadi berbeda. Jadi saya perlu jelaskan di saat ini untuk pendalaman materi sebelumnya, yaitu tentang Toharoh. Oke, baik. Karena ini adalah perkuliahan bersama ya, karena saya ini kan menghemat waktu sehingga 31. Artinya kalau misalnya dilaksanakan secara normal, artinya kita tetap mengadakan Zoom meeting misalnya hari ini ada Zoom meeting, maka ya saya per kelas. Kalau C di jam 12.30, kalau D di jam 15.00. Jadi beda-beda ya. Tetapi karena saya hanya mengirimkan video, maka saya cukup menyampaikannya satu kali saja, dan itu berlaku untuk semua kelas HKIC dan HKID. Ini sekaligus. Jadi audien hari ini ada 2, kelas HKIC dan HKID. Jadi saya menyampaikan ini untuk semuanya bersama-sama. Oke, baik. Sekarang yang pertama, saya sudah bentuk kelompok untuk kelas HKIC. Oke, saya tampilkan ya tugasnya, apa pembagian kelompoknya ya, untuk kelas HKIC. Oke, sebentar. Saya cari dulu. Oke, sebentar. Saya carikan dulu kelas HKIC. Nah, ini dia ya HKIC. Pembagian kelompok kelas HKIC. HKIC. Nah, ini dia ya. Saya pertama kali saya bagi ini kelompok kelas HKIC. Oke, saya tampilkan dulu HKIC. Ini dia. Saya umumkan. Nah, ini dia untuk pembagian kelompok kelas HKIC. Seluruh kelompok di kelas HKIC atau sebenarnya di materi hadis Toharoh, saya sudah bagi untuk semua kelas C maupun D, jumlahnya adalah 15 kelompok. Untuk setiap kelas sama, 15 kelompok. Nah, untuk masing-masing kelompok, ini dia, saya sebutkan ya. Untuk kelompok 1, kelas HKIC, 1 Ahmad Al-Faini Auladi, kedua Tania Zakiratul Aufar, ketiga Muhammad Fika Amali, oh, itu kelompok 1. Kelompok 2 Zulfi Fahreza, Devi Lintang Sari, 3 Indriani, oh ya 3 Indriani. Kelompok 3 Mutiara, Faudil Hamdi, Syafa'an Nisa. Kelompok 4 Muhammad Faisal Hakim, Muhammad Nasir Ridho Nasution, dan Amanda Zarfania Fazza. Kemudian kelompok 5 Dakwah
Irma Nur Aina Affandi, dan Ahmad Wasiuddin. Kemudian kelompok 6, Muhammad Rizki, Rumiyati, Siti Nur Hikmah. Kelompok 7, Siti Nur Megasari, Sultan Isnan Shah Fazri, dan Ifah Khalifah. Kelompok 8, Abdul Zulfan Badriyah, Sabila Rosyad Ulil Albab. Kelompok 9, Sri Hartati, Ardia Naufal Fahri, dan Afriani Nur Haibatin. Kelompok 10, Rina Nur Rizkia Handayani, Fitri Dwi Novitasari, dan Raihan Fathul Irfan. Kelompok 11, Muhammad Deni Supiani, Muhammad Kafi Al-Fajri, dan Nur Bariyah. Kelompok 12, Bas Hastri Amalda, Fakhri Fahrial, dan Eva Yuliana. Kelompok 13, Suluki Taliban Tajna, 2, Silvi Kurnia Putri, dan Fahmi Hakiki. Kelompok 14, Lola Nun Nasyifa, Deviani Bahtiar. Oh ya, cuma 2 saja. Dan kelompok 15, Siti Nur Malisa Zain, dan Mailani Fotri Nasution. Nah, itu kelompok kelas HKIC. Oke, yang berikutnya untuk kelas HKID. Saya lihat dulu. Nah, ini dia. Saya tambahkan ya. Nah, ini yang kelas HKID saya share. HKID. Nah, ini dia HKID. Sama juga ada 15 kelompok. Ada Honda. Kalau yang kelas D itu hanya 14 kelompok. Kelompok 1 saya bacakan. Nur Faudilah Oktavia Fauzia, Syahrul Maulana, dan Anas Nasrullah. Kelompok 2, Saiyah Muhammad Rifki Al-Khairi, dan Nur Haida. Kelompok 3, Dewi Sintia, Ahmad Fatifah Reza, dan Muhammad Darul Bahrain. Kelompok 4, Ilda Al-Fazzara, Muhammad Nahdian Syah, dan Muhammad Farizal Firdaus. Kelompok 5, Yono Mariono, Hadia Al-Fatihah, dan Yusril Rafsanjani. Kelompok 6, Elin Sri Alvina. Kedua, Siti Nur Hikmah, dan 3, Anissa Kurniati Solehat. Kelompok 7, Muhammad Abdul Majid, Suryani, Nurul Faudilah. Kelompok 8, Iqbal Muhtaram, Sekar Ajeng Juliani, dan Gina Fikriya. Kelompok 9, Fatur Rahman, Nisa Mutasyabiha, dan Muhammad Rafiq Ihsan. Kelompok 10, Nendang Kurnia, Naila Fariha Kandani, dan Ayu Septiani. Kelompok 11, Siti Halimatus Sadia, Mai Sarah, dan Ailia Rahman. Kelompok 12, Ratu Syifa Ibna Tayya, dan Ade Miftahul Arif. Kelompok 13, Melin Marcelina, dan Rosmita Dewi. Dan yang terakhir kelompok 14, Rosalia Kasyati Kartika, dan Ahmad Dandi Maulana. Nah, itu kelompok kelas HKID. Nah, saya sudah bagi, dan nanti untuk bisa lebih jelasnya bisa kalian lihat di Google Classroom. Nah, yang perlu saya sampaikan terkait dengan tugas ini adalah untuk masing-masing kelas, untuk masing-masing kelompok di setiap kelas nanti bertugas mengkaji hadis 1, masing-masing 1 hadis. Dan di situ saya sudah cantumkan untuk kelompok 1 kelas HKIC itu tugasnya hadis nomor berapa. Nanti silakan kalian lihat di bukunya, di kitab Bulughul Maramnya. Dan saya sudah kirimkan ya file PDF-nya, silakan kalian lihat masing-masing. Ini sedang ada hujan di daerah saya, jadi agak kalau misalnya kurang kencang, mohon maaf, atau suaranya kurang jelas, mohon dimaafkan. Ya. Dan nanti silakan kalian lihat di Google Classroom, kira-kira siapa mengkaji apa. Siapa teman kelompoknya dan mengkaji hadis nomor berapa. Di situ sudah lengkap saya berikan keterangannya.
Nah, yang kedua adalah bagaimana cara mengkajinya. Nah, yang perlu diperhatikan tugasnya adalah satu, mencari sana. Ya, mencari sana. Carinya gimana? Misalnya saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh saja. Saya tampilkan ya menunya apa? Kitabnya coba ini. Lihat ya. Kitabnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Saya misalkan contohnya ini. Zada Muslim. Maka saya bukan ini ya. Yang anu aja dah. Yang misalnya yang ada keterangannya begini. Oke, lihat ya. Misalnya yang ada gini gimana caranya Pak? Yang nggak usah Pak. Misalnya caranya sini. Sini ini nih. Hadis nomor 1. Misalnya tentang air. Wat tahuru mauhu al-hillu maitatu. Afrojaul arba'ah. Nah, ketika misalnya kalian menemukan hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang. Siapa 4 orang ini? Ya, kemungkinan besar adalah kitab ulama hadis yang menyusun kitab sunan. 1. Imam An-Nasai, 2. Imam Ibnu Majah, ketiga Imam At-Tirmidzi, dan yang keempat Imam Abu Dawud. Siapa yang kira-kira mau dia? Nah, pilih salah satu. Misalnya Imam Tirmidzi atau Imam Abu Dawud. Maka kalian cari di internet. Ini salah satu solusinya ya. Salah satunya adalah kalian cari di internet. Gimana caranya? Oke, saya bantu contohkannya seperti ini. Nah, ini ya, coba dilihat ya. Nah, caranya adalah kalian ketik www cari hadis. Cari hadis. Hadis.com. Kita jangan ini. Cari hadis.com. Nah, muncul ini ya. Maka kemudian di sini ada keterangan masukkan teks hadis. Kalian masukkan yang tadi itu. Misalnya kita kalau misalnya kalian di laptop kalian bisa mengetik Arab, maka langsung aktifkan Arabiknya. Misalnya ini beda gitu ya. Misalnya A, misalnya tadi contohnya hadis tentang air. Dua, 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 tohuru, ma'uhu, al-hillu, mai, atuhu. Nah, itu ya. Ya, langsung tekan cari. Nah, sini yang muncul ya. Ada beberapa kitab bisa kalian pilih sendiri. Misalnya di Sunan Tirmidzi ada, di Sunan Abu Dawud ada, di Sunan Nasai ada, Sunan Ibnu Majah ada. Jadi ada semua itu yang akhraj Jawa banyak ada semua. Nah, saya masuk kalian. Jadi caranya ya, salah satu cara untuk mencari hadis. Ya kalau misalnya kalian sekarang ini ada di kampus, ya berarti cara kedua itu yang bisa dipakai. Bagaimana? Jadi datang kalian ke kampus, ke perpustakaan, kalau misalnya buka, masuk ke perpustakaan, kemudian cari kitab yang dimaksud. Cari kitab yang dimaksud. Kalau misalnya ada di kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, ya cari kitab Sunan Abu Dawud. Kalau misalnya ada di kitab Sunan Ibnu Majah, ya cari di kitab Sunan Ibnu Majah. Kalau misalnya ada di kitab Sunan
Ibnu An-Nasai, ya cari di kitab Sunan An-Nasai dan seterusnya begitu ya. Kalau misalnya ada di kitab Bukhari, cari di Sahih Bukhari dan seterusnya. Carinya seperti itu. Cari di kitabnya. Kalau ada di kampus. Dan yang penting juga jangan lupakan kalau kita kajiannya tentang toharoh berarti cari bab yang berhubungan dengan toharoh. Misalnya bab dunia atau misalnya bab tentang gusli dan lain sebagainya. Itu caranya dan itu pasti ada. Nah, itu cara mencari hadis. Kalau misalnya, itu yang pertama, mencari sanad. Dan perlu diperhatikan ya, kitab yang kita gunakan itu adalah kitab Bulughul Maram. Dan kitab Bulughul Maram memang terkenal sebagai kitab yang bukan memiliki sanadnya sendiri. Sehingga bagi yang ingin mencari hadis, Bulughul Maram bukan solusinya. Sebab untuk mencari hadis yang asli, yang sumber aslinya, yang punya sanadnya sendiri, ya harus ke kitab induk. Sebab kitab Bulughul Maram ini dibuat di era ulama yang bukan lagi punya sanadnya sendiri. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah satu ulama hadis yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Jadi jaraknya sudah sangat jauh dengan abad ketiga ya. 100 tahun lebih. Sehingga abad ketiga memang terkenal sebagai abad yang menjadi boomingnya pembuatan penyusunan kitab hadis asli yang sebagian besar para penulis hadis-hadis di abad ketiga itu memiliki sanadnya sendiri. Kenapa? Karena mereka masih memiliki kedekatan dengan rawi-rawi. Sehingga mereka mampu mencari hadis, mencari riwayat sendiri, mampu melacak siapa yang meriwayatkan hadis ini. Tetapi kalau ulama abad keempat itu sudah susah karena dia tidak punya kedekatan waktu, kedekatan emosional dengan perawi hadis. Mayoritas perawi hadis sudah meninggal dan sudah tidak memiliki kemampuan untuk mencari sanad. Nah, Kutubus Sittah itu disusun oleh ulama yang terkenal, memiliki sanadnya sendiri karena kedekatan dengan Rasul atau memiliki kedekatan emosional dengan pelaku sejarah sahabat misalnya. Jadi mereka mudah dan kitab ulama penyusun Kutubus Sittah terkenal memiliki sanadnya masing-masing. Imam Abu Dawud dia terkenal punya sanad sendiri. Imam An-Nasai terkenal punya sanadnya sendiri. Imam Muslim juga di abad ketiga terkenal punya sanadnya sendiri. Imam Bukhari juga demikian. Nah, maka dari itu Kutubus Sittah dianggap sebagai salah satu cara untuk melacak siapa yang menjadi sanad, siapa yang meriwayatkan ini kepada Nabi. Siapa yang akhirnya sambung kepada Nabi. Ya. Maka dari itu nanti kalau kita mencari hadis jangan di kitab Bulughul Maram atau mencari sanad hadis jangan di kitab Bulughul Maram. Karena kitab Bulughul Maram yang kita pelajari ini hanya sekedar membuat ringkasannya. Misalnya hanya menulis sahabat utama saja. Bukan sahabat kecil. Sahabat besar atau sahabat utama yang ditulis. Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul. Karena itu tidak lengkap. Tapi tidak masalah. Kenapa? Karena kitab Bulughul Maram memiliki karakteristik. Mungkin kalian masih ingat dulu waktu di semester 2, waktu materi penyampaian ulum hadis tentang sejarah kodifikasi hadis. Karena di abad keempat atau di abad kelima, rata-rata ciri khas penulisan kitab hadis itu berkarakter pengumpulan atau kumpulan hadis-hadis sesuai dengan temanya. Nah, salah satunya adalah adanya kitab Bulughul Maram. Karena kitab Bulughul Maram itu kan terkenal sebagai kitab hadis hukum di bidang hukum. Kalau mau mencari hadis tentang akhlak, ya tidak ada. Karena di sini hanya kitab hukum saja, persoalan hukum saja. Perkawinan, sholat, ibadah, puasa,
zakat, hudud, dan lain sebagainya. Hukum saja. Gitu ya. Jadi nanti kalian cari sanadnya yang asli di kitab Kutubus Sittah. Nah, yang kedua tulisannya adalah setelah ditulis sanadnya, tulis juga terjemahannya. Terjemahnya ditulis. Baru yang ketiga adalah Anda jelaskan, atau yang ketiga adalah sebutkan rawi-rawinya. Siapa saja rawi-rawinya. Dari A, si B, si C, dan seterusnya. Baru yang keempat adalah kalian jelaskan kandungan hukumnya. Nah, untuk memudahkan penulisan tugas ini, maka saya sudah lampirkan nanti di tugas itu contoh template. Ya. Template tugas materi apa, materi toharo atau materi sholat dengan mata kuliah dari mata kuliah hadis hakam satu. Nih saya kasih contoh ya, saya tampilkan, saya share template-nya seperti apa. Template-nya. Template. Nah ini dia ya. Nah saya sudah kasih contoh. Itu dia ya. Ini covernya, materinya apa? Toharo. Kali ini toharo ya. Yang berikutnya sholat. Kemudian yang kedua penyusunnya siapa? Karena ada kelompok berarti ya lebih dari satu. Kemudian sini ya di bagian yang pertama bagian A hadisnya bagaimana? Syaratnya yang lengkap ditulis. Bukan rawahu siapa? Bukhari atau Muslim atau Abu Dawud dan sebagainya. Terus artinya bagaimana? Kemudian sanatnya siapa saja? Siapa rawinya? Secara lengkap tadi itu ya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah ini template yang akan saya bagikan kepada kalian nanti bersama dengan penulisan tugas. Oke baik jadi itu ya. Dan nanti kalau misalnya kalian mengerjakan, ingat diketik ya, diketik di MS Word dulu, dikerjakan bersama-sama. Dan nanti karena ini kerja kelompok, tolong kelompoknya, teman kelompoknya dikasih tugas. Oke, kamu bagian ini mencari sanatnya. Sudah selesai nanti kumpulkan ke saya. Saya ke bagian misalnya mengartikan. Nanti tugasnya yang mengartikan cari. Misalnya kitab terjemahan atau buku terjemahan hadis Sunan An-Nasai misalnya kan ada itu terjemah kitab Sunan ada di perpustakaan juga ada, maka mungkin versi PDF-nya ada di internet, coba kalian cari ya. Nah nanti yang ketiga ada tiga orang ya, yang satu mencari sanad, kedua menerjemahkan, dan yang ketiga kamu bagian apa? Bagian menyimpulkan isi kandungan hadisnya itu apa. Jadi tadi kan saya buat kelompok 3 orang. Ya, itu maksudnya supaya ini, satu itu. Nah kalau misalnya 2 gimana Pak? Ya sudah berbagi tugas mana yang dibagi. Apakah tugas terjemahnya, tugas mencari sanadnya, atau tugas kesimpulan itu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian masih tetap mendengar suara saya walaupun di luar ini ya, di sekitar saya ini hujan. Jadi agak mungkin misalnya kurang jelas. Ya kalau misalnya kurang jelas coba pakai headset ya. Pakai earphone mungkin bisa lebih jelas suara saya. Nah, itulah penjelasan saya mengenai tugas untuk mata kuliah hadis Akam 1. Dan ini berlaku seterusnya ya. Untuk template juga sama. Untuk bentuk tugasnya sama. Cuma nanti bedanya kalau sekarang tohara mungkin nanti bab sholat. Nanti bisa bab zakat dan lain sebagainya. Tapi penjelasannya sama untuk teknis penulisannya, teknis penugasannya. Yang mungkin beda nanti kelompoknya. Mungkin yang hari ini si A bergabung dengan si C, untuk pertemuan berikutnya mungkin saja si A ketemu dengan si M. Jadi bisa beda. Paling yang beda cuma anggota kelompoknya. Tapi kalau misalnya cara menulis
tugas, template-nya, atau mungkin cara mencari sanadnya sama itu, penjelasannya sama kayak tadi. Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Jika misalnya ada ada sesuatu yang kurang jelas, kurang paham, bisa kalian tanyakan untuk menunjang pengerjaan tugas ini. Dan tugas ini ditulis selama 1 minggu ya, mulai dari hari ini, hari Kamis, sampai minggu depan. Minggu depannya dikumpulkan, ya kalau misalnya hari ini, tanggal 3 Maret 2022, jam 09.00. Itu batas akhirnya. Jadi diperhatikan, kalau pengerjaan ini butuh waktu, ya berarti harus dari sekarang dong. Jangan mepet-mepet baru dikerjakan dan baru dikumpulkan. Kalau misalnya sudah lewat batas waktu, saya akan tutup dan tidak menerima lagi pengumpulan tugas. Tidak ada alasan, Pak, saya terlambat mengumpulkan tugas karena sinyal jelek, tidak ada alasan. Sinyal jelek bukan menjadi kambing hitam. Karena solusi sebenarnya sudah ada. Mungkin bisa dilakukan dengan, ya uploadnya jangan pas tanggal 3 loh. Tapi mungkin tanggal 1, tanggal 28, tanggal 27 kan masih bisa. Begitu ya untuk pengumpulan tugasnya. Kalau ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan lebih lanjut. Baik, saya kira cukup penjelasan saya untuk perkuliahan kita pada hari ini, pertemuan ketiga. Dan saya harapkan semangat tetap terjaga dengan baik. Sehingga tugas terselesaikan dengan baik dan juga materi bisa tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan melalui kolom chat atau kolom komentar yang ada di Google Classroom. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Sekali lagi saya minta maaf karena baru bisa mengirimkan video ini pada malam hari. Bukan di siang hari sesuai jadwal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.